Eksistensi Tuhan lu bisa tahu, tapi kalau bentuk Tuhan lu bisa tahu, berarti itu bukan Tuhan. Karena dia sudah jadi makhluk, bukan lagi kholik. Dia sudah jadi creation, bukan lagi creator. Ada orang bilang begini, mungkin nggak kita bisa mimpi sesuatu yang benar-benar kita nggak tahu? Atau bisa nggak kita menggambarkan satu hal yang kita benar-benar nggak ada sebelumnya? Jawabannya pasti nggak mungkin. Nggak ada gambaran sama sekali Betul, ya soalnya. karena otak kita cuma mampu untuk melakukan kombinasi, melakukan Hal-hal pengurangan, yang kita tahu ya. yang kita tahu ditambahkan, dikurangi, dimultiplikasi, tapi tidak mungkin creating something out of nothing, itu nggak mungkin. Makanya mimpi kita tentang Tuhan tuh selalu beda-beda. Betul. Kalau mimpi gue tentang Tuhan ada cahaya, terus Iya. ada suara. Betul. Kalau mimpi lu akan Tuhan, kayak Tuhan Yesus datang, Iya. Jadi gitu api punya kan. misalnya, iya. Bahkan Yesus aja, itu kan sekarang kan diserupakan dengan apa yang menjadi pikiran orang. Ya nggak sih? Bukan, sekali lagi bukan merendahkan ya, Iya, iya. tapi contoh misalnya, Yesus rambut pendek, rambut panjang. Itu nggak ada yang tahu, itu kan imajinasinya para pelukis itu aja. Tapi yang diimajinasikan adalah rambut Panjang. Tapi kalau di dalam Islam, kita tahu Yesus rambut panjang. Dan kemudian karena dilukiskan oleh Nabi Muhammad, maksudnya digambarkan oleh Nabi Muhammad. Tapi contoh lagi misalnya, Yesus matanya warna apa? Misalnya, tergantung orang yang main warna apa. Kalau orang yang mainin orang Jerman, mungkin dia matanya Jadi kita warna punya biru. image dan pandangan itu karena ada cosplay-nya. Benar, menarik ketika orang-orang Cina gambar Yesus, sipit. Karena mereka menggambarkan sesuai mereka sendiri. Karena mereka nggak ada bayangan itu Nggak gitu ada ya. bayangan itu. Orang-orang Barat menggambarkan Yesus kulit putih. Apakah Yesus kulit putih? Yesus mungkin bisa jadi nggak kulit putih, karena dia adalah orang di daerah Yudea misalnya. Dari timur. Betul, Timur Tengah. Oke. Kan gitu kan ya. Oke, kok kalau misalnya benar ada kiamat Iya. itu, kayak gimana kiamat itu terjadi? Nah, di dalam Al-Quran, kiamat itu cuma untuk menggambarkan bahwa saya akan terjadi peristiwa yang sangat besar. Nah, besarnya itu kita tidak akan bisa bayangkan sekali lagi. Itu di Al-Quran kok ya, Di dalam bukan di Al-Quran. tafsiran orang ya. Bukan di tafsiran. Kalau tafsiran orang kan beda-beda ya. Beda-beda. Nah, oke. Tapi kalau di dalam Al-Quran, peristiwa besar itu digambarkan dengan sesuatu yang bisa dimengerti oleh manusia. Seperti gunung bisa kayak kapas, laut mendidih misalnya, Itu gimana? Maksudnya gimana? langit pecah. Misalnya planet bumi itu makin dekat dengan matahari, kiamat mungkin. Ya, bisa jadi kalau secara sains begitu. Tapi kalau gampangnya begini, bro. Bumi ini kan travel kan lumayan cepat ya. Ya. Berapa ratus ribu kilometer gitu per jam. Itu kan dia travel. Bayangin kalau lu nabrak 80 km per jam sama lu nabrak 200 km per jam, yang mana yang lebih parah? Nah, udah pasti yang pertama. Pasti yang kedua dong, Yang 200 kedua, km. yang kedua. Nah, ketika 200 km per jam, maka gravitasi itu kan menentukan massa daripada satu benda tuh. Nah, begitu kemudian terjadi tabrakan yang tiba-tiba orang tiba-tiba dari nol tiba-tiba cepat, atau orang tiba-tiba dari cepat jadi nol. Itu kan massa itu kan jadi mental-mental kemana-mana.